beribadah. Pada semua jemaat dan jemaat kamu serta yang mengambil bagian dari ibadah kita hari ini, mari kita menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan, agar segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapannya, dan Tuhan memberkati setiap pujian, doa, dan firman yang akan kita dengar, sehingga nama Tuhan semakin kita muliakan dan kita semua dikuatkan dalam iman. Untuk jemaat HKBP yang sedang menderita sakit dan yang mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan dan pertolongan, dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat berkelimpahan. Memasuki ibadah kita pada minggu ini, kita akan menyanyi memuji Tuhan dari Himne Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai 3. Mari kita menyanyi lagu pujian dari Himne Jemaat nomor 5 ayat 4 dan 6. Hallelujah.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan 3. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 sampai 2. Oh
minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca secara bergantian. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian megah, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Dari suara air yang besar, peraturanmu sangat teguh, baikmu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita mendengar lagu puji-pujian yang dibawakan oleh kor remaja.
392 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan sebagaimana teman-teman seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir di langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Surga
segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk perayaan kita pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, diangkat dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan diangkat dari kitab Efesus atau dari surat Paulus ke jemaat Efesus untuk menunjukkan bahwa jemaat Efesus memang betul-betul percaya akan kuasa Allah, betul-betul percaya akan keselamatan yang Yesus berikan kepada setiap orang percaya. Itu yang kita lihat dari pengakuan, bahkan pernyataan dari Paulus, seperti yang kita baca dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang kitab Efesus, pernyataan-pernyataan Paulus, ada baiknya kita kembali dulu memaknai arti dari kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus itu seperti kemenangan orang percaya, karena itu bagian dari rangkaian kebangkitan dan sekaligus kenaikan Yesus. Dia bangkit berarti Dia mengalahkan kuasa dosa. Dia bangkit, Dia mengalahkan kuasa dunia ini yang telah membuat manusia menderita karena dosa dan karena iblis.
Tetapi di dalam Yesus, kuasa doa dan kuasa iblis itu dipatahkan, dikalahkan karena kebangkitan. Dan tindak lanjut dari Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Dia mengalahkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia karena dia naik ke surga. Dia bukan diangkat menjadi raja di dunia ini. Dia bukan memimpin suatu pemerintahan, tetapi dia dinobatkan, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang berarti dia yang menguasai segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Dialah yang berkuasa. Berarti totalitas kekuasaan Yesus Kristus yang bangkit dan yang naik ke surga memang betul-betul mengalahkan segala sesuatu. Memang agak ekstrim kalau kita katakan mengalahkan, seolah ada peperangan secara fisik. Tetapi memang harus kita katakan bahwa Yesus mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan mengalahkan semua yang ada di bumi ini, menunjukkan bahwa Allah memang berkuasa atas segala hal. Ini berkaitan juga dengan nats yang kita baca dalam pertanyaan kemarin yang menjadi episten untuk nats itu hari ini, bahwa Allah yang kita kenal, bahwa Allah yang kita percaya, dialah Allah Alfa dan Omega. Dialah Allah dari mulanya dan dialah Allah sampai akhir. Tidak ada batasnya. Yang berarti dia yang menciptakan segala sesuatu dan akan meraih kepada dia segala sesuatu. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, yaitu yang selalu kita kenal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang bekerja dan yang menyatakan dirinya dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita di dunia. Itulah yang kita percayai, itulah yang kita yakini, dan itulah inti dari keimanan kita, sehingga kita bisa melangkah berjalan dalam kehidupan ini. Kita dimenangkan dari kuasa dosa dan iblis, kita dimenangkan dari kuasa-kuasa dunia, dan kita akan bersama dengan dia di dalam kekuasaannya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah menjadi sukacita besar bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kembali ke nats yang kita baca tadi. Paulus bersaksi dan mengucap syukur kepada Tuhan karena memang umat atau jemaat Efesus selalu percaya kepada Allah yang kita katakan dari Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang telah bangkit dari kematian dan Allah yang telah naik ke surga. Dan itu juga menjadi inti keyakinan dan kepercayaan oleh jemaat Efesus. Sehingga Paulus yang mendengar itu, dia mensyukuri apa yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Selain bersyukur, Paulus juga mau mendoakan jemaat Efesus agar Allah memberikan roh hikmah kepada jemaat Efesus dan juga wahyu untuk mengenal dan untuk mengerti dan untuk mempercayai dengan benar siapa Yesus yang telah mereka yakini dan percaya. Kenapa harus menerima roh hikmat tadi?
lagi untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus yang telah mereka yakini dan yang telah mereka percaya. Bahkan pada mulanya dalam nats ini Paulus sudah mengatakan justru dia bersyukur karena iman dan kasih di tengah-tengah kehidupan orang Efesus. Tetapi harus didoakan lagi mereka untuk memiliki roh hikmat di tengah-tengah kehidupan dan untuk mengenal siapa Yesus dengan benar. Karena di dalam kehidupan bukan hanya perangkat dalam pemahaman untuk perilaku. Keimanan kita bukan hanya untuk perilaku, tetapi yang lebih dalam sebenarnya pengenalan dan perangkat dari iman. Karena kita mengenal Yesus Kristus, makanya kita selalu bahwa segala sesuatu yang kita imani dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, harus berangkat dari Yesus Kristus. Jadi bukan hanya etika, bukan hanya mengenal, tetapi memang betul-betul mendalami dan memahami dan berhikmat melalui roh, mengenal Yesus lebih dalam kehidupan ini, sehingga mereka bisa berbuat, melakukan yang terbaik lagi dalam kehidupan mereka. Kalau kita perdalam melalui pernyataan Paulus dalam nats, ternyata dalam kehidupan manusia, kalau dia sudah beriman, kalau dia sudah mengasihi Kristus di dalam hidupnya, tentu dia akan melakukan yang terbaik dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tetapi harus selalu kembali kepada sumber, yaitu Yesus. Dan itu yang menggerakkan setiap saat, setiap iman, setiap pernyataan keimanan kita, kepercayaan kita, bahkan setiap tindakan dan perbuatan kita harus berangkat kembali dengan selalu berangkat dari roh hikmat dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita sampai mencapai kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena untuk mencapai kehidupan yang kekal bukan hanya untuk sementara bisa menyatakan iman kita di dunia ini, tetapi harus secara kontinu, secara terus-menerus, supaya kita sampai menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Lebih dalam lagi, Paulus mau menyatakan pengenalan yang lebih dalam tentang Yesus, dasar iman dan dasar kasih jemaat Efesus. Mereka harus selalu melihat, bahkan mereka harus selalu mempercayai bahwa Yesus adalah sumber pengharapan. Yesus adalah sumber kehidupan untuk melakukan apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita dan untuk membuat kita sebagai orang kudus, orang percaya, orang yang telah dikuduskan sehingga kita layak bersama dengan Dia di kehidupan yang kekal. Karena salah satu standar ukuran orang yang bisa dimampukan untuk menerima kehidupan yang kekal, dia memang betul-betul telah disucikan menjadi manusia yang baru. Dia telah dibersihkan sehingga dia bisa layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Pernyataan ini memang harus selalu kita ingat. Tubuh kita sekarang ini tidak akan mampu dan tidak layak bersama dengan Dia di surga. Tetapi tubuh kita yang dibaharui karena iman dan kepercayaan kita, karena telah dikuduskan dan disucikan oleh Yesus Kristus, di sanalah kita bisa dan layak untuk bisa hidup bersama Dia di surga. Ini perbedaan kita yang lebih dalam dari agama-agama. Ini perbedaan orang percaya yang menyatakan dirinya percaya kepada Kristus, sehingga dia bisa menyatakan dirinya bahwa dia akan terus selamat, bahwa dia akan hidup mendidik dan berwaris kerajaan surga. Dan itu kekuatan bagi orang percaya menyatakan hanya melalui Yesus Kristus itu masuk ke surga.
bukan hanya perbuatan-perbuatan baik, bukan hanya dinyatakan dia beriman, tetapi memang karena pemutusan Yesus Kristus sehingga kita berani mengatakan hanya melalui Yesus, melalui pintu